paling berat urusan duit itu paling berat ya. Semoga Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang tadi, ujian-ujian tadi ya. Paling berat ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada majelis kumpulan para kiai syekh dulu, pecah urusan itu. Saya tanya sama mursyid kita, urusan apa itu Buya? Kata beliau, fulus, bagi-bagi amplop. Kan sekali majelis yang ceramah banyak ya, kok dia banyak, aneh sedikit gitu mulainya. mulai. Nah ini bagian akhir ya. Man sakana minal muridin ila ghairillahi azza wa jal ibtalahu Allah ta'ala bil mihan. Murid hamba Allah kalau sudah mulai hatinya cenderung kepada selain Allah, cenderung ke kendaraan, ke fasilitas, ke posisi. Kata Imam Sya'rani, salah satu musibah murid di zawiyah, ribat, surau adalah ingin jadi mursyid, ingin jadi pemimpin majelis zikir. Nah, tadi posisi, itu kan posisi nggak? Nah, ini posisi. Kata beliau, man sakana minal muridin, siapa yang mulai cenderung dari antara murid kepada selain Allah yang tadi, ibtalahu, maka dia akan dibuat dapat cobaan. Bil mihan, dengan ujian-ujian. Dia lolos atau tidak ya. Wahajaba dzikrahu ta'ala an qalbihi. Allah mulai cabut nikmat zikir dari kalbunya. Mimpin zikir, nalkin zikir ya. Tapi enggak ada nikmatnya. Atau khidmat, pengen dihargai, enggak ada rasa, yang ada capek. Lebih capek ngajar atau bersih-bersih? Anda mau tanya. Coba antum bilang bersih-bersih, Anda suruh ngajar detik ini juga. Ya. Lebih capek khidmat taklim atau khidmat buatin minum? Taklim hadir doang atau sampai buatin minum? Ya, buatin minum, udah capek lagi. Ya. Tapi taklim aja udah capek datang ya. Cuma kalau antum sudah ilallah, hilang capeknya. Malah candu. Malah kalau Bu Yasfi kayak gini gak datang-datang, rindu kita ya kan? Rindu dikata-katain Bu Yasfi. Udah dikata-katain belum Bu Yasfi? Udah ya? Selamat. Welcome to apa? Welcome to club. Wajrahu ala lisani, hati-hati. Kalau hati udah mulai cenderung ke A, pasti kelompat lisan kita ngomong si A itu. Kelompat pengen mimpin zikir, pengen dihargai, pengen dianggap sebagai mursyid. Nanti kelompat, emang dia gak tahu aneh itu udah diangkat. Masa sesama mursyid dia gak menghargai aneh? Cialah. Sesama mursyid. Ya salam. Gimana Ustadz Rama? Ya, dia saksi itu. Fa in tanabbaha, nih kabar gembiranya. Sebelum segitu, ya. Yang berat itu selain posisi adalah rezeki. Itu berat sekali. Baik pada gurunya, tim khidmatnya atau muridnya. Paling berat urusan duit itu paling berat ya. Semoga Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang tadi, ujian-ujian tadi ya. Paling berat ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada majelis kumpulan para kiai syekh dulu, pecah urusan itu. Saya tanya sama mursyid kita, urusan apa itu Buya? Kata beliau, fulus, bagi-bagi amplop. Kan sekali majelis yang ceramah banyak ya, kok dia banyak, aneh sedikit gitu mulainya. mulai.
Ujian bagi guru, nih guru niatin. Siapa tahu ada yang jadi guru banyak nanti. Kalau beliau ini kan udah jadi guru. Kita buat taklim yang hadir dikit. Tuh, ngerasain nggak Bia awal-awal Bia? Aneh biarin aja. Emang kita doang yang ngalamin. Ya, mesti lam yazuk lam yarif. Kalau dia nggak ngalami, nggak tahu perjalanan suluk kita. Suluk tuh nggak hanya di dalam di atas sajadah, di dalam kholwat. Suluk ngajar lebih berat. Ya, sepi cuma 5 orang, ngajar terus, istiqomah terus, istiqomah terus, istiqomah terus. Lama-lama kan malaikat masih tahu. Kata malaikat, halumma ila hajatikum. Ini malaikat nih. Ngomong ke malaikat yang di Bekasi, malaikat yang di Bandung, malaikat yang di mana-mana. Kemari. Makanya ada dulu siapa? Kang Ahmad ya, pakai motor dari Bandung apa dari Sukabumi dulu? Sukabumi dulu ya. Datang pakai motor. Sukabumi sini berapa jam ya? Pakai motor. 3, itu ente yang bawa, cum. 3 jam. Aneh yang bawa 5 jam. Ya Rabb. Ya. Makanya nih kepada yang teman-teman yang khidmat di sini, baik yang tinggal ataupun yang khidmat 2 kali seminggu, siapapun yang datang hormati. Mau aneh-aneh nggak apa-apa, hormati aja. Kasih minum, ya. Kita hormati dia sesanggup kita. Siapa tahu wali Allah yang datang, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamu. Maka saran saya nih kalau boleh ya, santri yang mahasiswa yang tinggal sini. Ini bukan tempat tidur. Ini tempat perjuangan. Ya. Maka tidurnya diniatkan untuk khidmat. Antum kira aneh tidur enak-enakan? Enggak. Aneh kalau tidur niatnya mau ngajar. Supaya ngajar itu fresh. Supaya nanti perjalanan itu fresh. Bukan untuk tidur itu sendiri. Ya, terserah betah nggak betah keluar aja. Aneh nggak butuh. Ya, mohon maaf. Ya, antum ada nggak ada dari dulu jalan kok. Ya. Tapi kalau antum ingin bersama kita khidmat, bukan tempat gratis. Nggak gratis juga sih. Bayar berapa? 300 ya, salah memang ada tempat 300 sekarang di Ciputat. Jangan hitung-hitungan duit di sini. Ya, ini orang-orang beliau-beliau ini sudah banyak korban. Ngaca ke mereka, kalau hari pengajian standby di sini, nyambut orang, siapapun yang datang. Mulai pagi bersih-bersih, khidmat, niat khidmat. Kenapa? Yang datang nggak hanya orang, yang datang wali Allah, yang datang malaikat-malaikat Allah. Ya, apa? Jin aja datang, emang bisa lihat. Bagi-bagi. Dulu waktu 2008 masih Ustadz Rahmat, santri pertama di sini. Bagi-bagi. Jadi ada, bahkan dulu karena mereka nginep lebih dari ada 10-15an orang, mereka gantian. Karena tempat kita terbatas, ya jangan piket itu dengan beban. Ya, termasuk yang nggak tinggal di sini. Apa yang bisa dibuat? Kan sudah ada grup toh, ya, buat grup, ya, nggak usah nyuruh-nyuruh di situ, ya. Apa yang bisa kita buat, itu aja, ya. Mau? Ya, mau jadi guru semua? Boleh juga. Mau jadi ustadz semua? Boleh. Nggak apa-apa. Anda nggak perlu kesini lagi. Ya Allah, ya salam, ya Allah. Maaf ya, kalau agak kenceng dikit ya. Harus dikencengin. Kalau si hamba yang tadinya kolbunya cenderung ke dunia ini, baik dunia kemursidan, dunia keduitan, dunia keviralan, dan dunia-dunia itu, dia sadar, tanabbaha wa raja', dia sadar dan kembali ke jalan Allah, ilallahi ta'ala kasyafa anhul mihan, Allah akan angkat darinya ujian. Ya. Wa indama 'ala sukun ila ghairillah. Jika dia terus cenderung kepada selain Allah yang tadi itu, naza'allahu ta'ala rahmah lahu min qulubil khalq. Orang enggak senang apa dia.
Wali-wali Allah nggak senang sama dia. Tapi murid dia mungkin nanti kalau dia punya murid, mungkin murid doang yang fanatis. Ini coba perhatikan, naza'allahu rahmah, yang dicabut tuh rahmah. Kalau orang sudah nggak ada rahmah di kolbunya, orang nggak ada rahmah, maka majelis itu jadi majelis kebencian. Maka majelis itu isinya ngomongin orang, gampang tersinggung, disinggung dikit, balasnya berbukit-bukit. Nah, udah mulai begitu kelihatan, itu kelompok itu. Sentil dikit, balasnya berbukit-bukit nih. Berarti antum udah kena di situ. Wa albasahullahu limasat tama'i fihim. Nanti ada sifat tamak yang luar biasa ya pada diri mereka. Itulah yang disebut fi qulubihim marada fazadahumullahu marada. Ya Allah tambah-tambah penyakitnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, Allah masfi marada qulubina. Ya. Fatarahu yazdad mutalabatan lahum wa tarahum yazdaduna alaihi kisawah, tambah keras. Wa dzalika min asyaddil adzab alaihi, karena azabnya tambah keras. Idza aradallahu li muridin khairan awqahu fi suhbati sufya wa mana'ahu min suhbati ahli al-ghaflah. Ciri-ciri murid, Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah mudahkan dia bersahabat dengan para sufi, ahli zikir, ahli ma'rifat. Allah jauhkan dia dari bersahabat dengan orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai. Nah, maka teman-teman, mulai malam-malam ya, 11, 12, jam 1, jangan main Facebook lagi. Ya. Orang jam segitu itu udah tanazzulat ilahiyah itu. Udah mulai tanazzulat. Yanzilu Rabbuna kalau di hadis itu udah mulai persiapan isti'dad. Mau menjelang 1:30 itu mulai tanazzulat kamilah. Allah ngajak bicara hamba jam-jam segitu. Ya. Jadi non-aktif. Ini aneh. Murid tarekat bahkan ngaku syekh, ustadz kiai, jam segitu masih aktif. Sosial media. Masih nonton YouTube, masih nonton film Korea, ya, masih nonton film action, apa kayak terserah antum. Loh, terus kapan ngarawat kolbunya, kapan? Mending tidur daripada nonton di jam segitu. Ya, jam-jam terutama sudah 1:30 ke subuh, udah tutup sudah. Ya, buka video baru di sini dalam kolbu. Ya. Saya waktu dulu senang-senang nonton, awalnya saya buka zikir dulu. Capek, saya nonton sebentar, habis itu zikir lagi, sholat witir 11 rakaat begitu sampai subuh. Dulu ya, pengen lagi begitu, tapi nggak pakai nonton maunya, pengennya nonton yang ada di dalam diri aja. Barangkali itu teman-teman yang melakukan Allah, semoga Allah Taala meridhai kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang menyinggung antum ya. Saya bersyukur jika kalam ini menyegarkan kolbu. Dan saya minta maaf jika kalam ini menyakiti hati antum semua. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.